Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat ayam crispy ya, dengan cara yang sederhana dan bumbu yang sederhana pula. Baik ya, pertama-tama ayam kita marinasi. Proses marinasi ini membutuhkan waktu cukup lama ya. Kalau pengalaman kita memang ini adalah hampir setengah hari ya. Kita bikin jam 10 malam, kita menggoreng ayam yang sudah dimarinasi ini ya, sekitar jam 10 kita goreng sehingga sekitar 12 jam lah ya, masuk di dalam kulkas. Baik ya, ayam yang kita marinasi ini kita masukkan ke dalam tepung yang sudah kita siapkan ya. Terus kita aduk ya secara pelan-pelan. Kita ratakan semua tepung supaya masuk atau melumuri atau menyelimuti seluruh daging ayam yang kita marinasi tadi. Proses pengadukan ini ya, harus pelan-pelan ya. Ada dua proses, yaitu penumpukan pertama dan penumpukan kedua. Penumpukan pertama lebih pada meratakan seluruh tepung ya ke dalam ayam yang kita marinasi ya. Kita remas, kita aduk. Permasalahan ini tujuannya agar tepung bisa merata ke seluruh bagian ayam tadi, ayam yang sudah dimarinasi. Kemudian kita aduk merata terus menerus ya, supaya muncul keriting nanti. Ya, sekali lagi kita cek satu persatu. Apabila masih ada bagian yang belum kena tepung, maka kita kasih tepung, kita remas ya supaya tepung tadi meresap. Proses ini ya sekitar 2 menit ya kalau seandainya diukur, tapi ini tidak ada kepastian berapa. Nah, ini kelihatan yang belum ada tepungnya, kita kasih tepung ya. Tujuannya waktu digoreng nanti akan bagus ya, tepungnya akan merata di seluruh bagian dagingnya. Yes. Ya, setelah kita aduk merata, hasil kelihatan ya sudah ada crispy dikit. Lalu kita rendam ke dalam air ya. Air ini adalah air biasa, tidak ada bumbu-bumbunya. Jadi air murni, bisa dari air pam ya, bisa dari air isi ulang dan sebagainya ya. Jadi seperti itu, tidak ada bumbu sama sekali. Kelihatan nih ya, sudah ada keriting-keriting dikit. Ya, kita rendam berapa lama itu tergantung aja, tidak harus lama. Yang penting semua ayamnya ini terendam ya. Ya, paling 1 menit lah kalau diukur kira-kiranya ya, direndamnya. Ya, setelah penumpukan pertama tadi direndam, maka kita tiriskan dulu supaya airnya turun ke bawah dan agak sedikit tiris ya. Setelah itu proses berikutnya adalah penumpukan kedua. Nah, ini hampir sama dengan penumpukan pertama, itu kita aduk dan kita ratakan semua tepung. Yang membedakan adalah ada penekanan lembut ya di proses penumpukan kedua ini ya. Kita perhatikan bagaimana kita mengaduknya bersama-sama ya. Syaratnya yang paling penting adalah dalam penumpukan ini tepung harus banyak ya, tepungnya harus banyak sehingga proses penumpukan dan pengadukan tadi dilakukan di dalam tepung ya. Di antara adukan tadi ya, kita aduk pelan-pelan dan kita tekan ya, tekan dengan lembut di dalam tepung ya, di dalam tepung. Jadi tetap ayamnya itu masih di dalam tepung ya, kita banyakin tepungnya, terus kita tekan pelan-pelan saja. Tujuannya supaya apa? Antara masing-masing ayam ini apabila tidak mendapatkan atau belum merata tepungnya, dia akan merata nantinya gitu.
Dan ini tujuannya untuk membuat crispy-nya. Nah, di sini Jujur, ini sebetulnya kunci dari pembuatan ayam crispy. Bagaimana penempungan itu sangat penting di dalam prosesnya. Ya. Jadi kita lihat yang tadi sedikit crispy-nya, sekarang sudah banyak nih, kelihatan sekali muncul crispy-nya nanti ini bakal crispy-nya kelihatan sekali nih. Oke, setelah selesai ya, kita sebelum proses penggorengan ya, kita akan melakukan pengayakan. Tujuannya apa? Supaya tepung yang tidak akan terpakai tidak masuk ke dalam wajan atau tempat penggorengan terlalu banyak. Karena dipastikan dalam proses penggorengan itu pasti ada tepung yang akan masuk ke dalam penggorengan. Nah, dengan proses pengayakan ini diharapkan tidak terlalu banyak sisa tepung yang mubazir ya, yang tidak terpakai. Oke. Setelah penumpukan kedua, maka proses berikutnya adalah penggorengan ayam ya, ayam crispy tadi. Beberapa hal yang paling penting adalah minyak harus banyak sehingga seluruh daging ayam itu terendam. Itu yang paling penting. Yang kedua, syarat kedua adalah panasnya harus konsisten ya. Ini 150 derajat Celcius. Ada beberapa teori yang mengatakan 160, ada yang mengatakan 120. Itu adalah pilihan. Tetapi pengalaman kami menggunakan panas kurang lebih 150 derajat Celcius. Di dalam proses penggorengan, selain minyak dan api, yang penting juga adalah kita sering mengecek atau memonitor hasil penggorengan kita. Nah, ini apakah dia sudah matang atau belum, supaya merata proses penggorengannya. Walaupun ini terendam, bagaimanapun juga yang belakang atau yang bawah itu pasti akan lebih panas, sehingga kita harus ada proses perubahan posisi lah gitu. Dari panas yang di bawah kita rubah ke atas sehingga yang atas tadi menjadi yang bawah, sehingga pemanasan nanti akan merata, itu yang penting ya. Walaupun secara teori pasti panasnya sama, tetapi di kenyataan kalau posisi selalu di bawah itu akan lebih cepat kering ya, lebih cepat panas tentunya, karena ada kedekatan dengan api. Yang kedua adalah kedekatan dengan wajahnya juga. Kita lihat di sini ya, kita usahakan konsisten apinya ya, konsisten apinya, jangan sampai suhunya naik turun ya, karena ini tidak akan atau membuat ayam menjadi kurang baik, hasilnya tidak maksimal. Berapa lama penggorengan itu? Ya antara 10 sampai 12 menit lah ya, dengan api yang konsisten. Setelah matang, ayam tadi kita angkat dan kita tiriskan ya, angkatnya satu-satu aja dan ditiriskan di atas penggorengan atau di atas wajan. Tujuannya apa? Supaya dia tetap ya, panasnya tidak kaget istilahnya, karena dia dari suhu panas dia masih tetap terjaga suhunya di atas api tadi ya, di atas penggorengan tadi. Yang kedua, supaya minyak yang menetes tadi tidak terbuang sia-sia ya, karena dia akan masuk ke dalam wajan yang ada minyaknya tadi. Oke ya, itu tips saja. Nah, ini hasilnya ya, bagus ya sobat. Jadi bisa dicontoh bagaimana cara penggorengan, penumpukan dan proses pembuatan ayam crispy tadi. Ya, silahkan ya, bisa dicoba di rumah ya. Yang penasaran bisa dilihat atau diulang kembali proses dari awalnya ya. Kita coba tes rasa ya, apakah hasil yang kita goreng ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita cek. Ini paha bawah ya, kita cek crispy-nya oke ya, suaranya sudah mantap nih, kriuk gitu. Dan kita tes lagi ya, bagaimana dengan dagingnya. Wow, terasa lembut, kelihatan lembut sekali ya. Ya sobat, ini rasa dagingnya kita tes ya. Ini
kulitnya dulu ya, kita lihat tipis, rata, garing, tidak ada tepung yang mengumpal ya. Dan ini dagingnya lembut, mantap. Jadi jos lah ya, asam crispy-nya dan dagingnya empuk sekali. Oke ya, demikian sobat ya proses pembuatan yang crispy, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang menonton kami ucapkan terima kasih, selamat mencoba. Akhir kata, dada gading yang tak retak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting happy.